Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Elvino Dwi Saputra, NIM 120501116660. Nah, saya itu berasal dari Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan masih membahas materi yang sama pada video sebelumnya, yaitu penyederhanaan persamaan logika. Tapi kali ini kita menggunakan peta Karnoff. Apa itu peta Karnoff? Peta Karnoff ini adalah cara termudah untuk menyederhanakan persamaan logika. Kenapa mudah? Tonton video ini dan jangan kemana-mana. Oke, kembali lagi bersama saya Elvino Dwi Saputra dalam pembahasan dan materi yang masih sama, yaitu mengenai penyederhanaan logika. Nah, kali ini itu saya akan membahas mengenai materi peta Karnoff, lanjutkan dari materi sebelumnya yang mengenai aljabar boolean yang telah kita selesaikan. Sekarang kita membahas tentang peta Karnoff. Kita tahu bahwa dalam penyederhanaan logika itu ada 4 kemarin kan, yaitu mengenai pertama adalah aljabar boolean. Aljabar boolean ini di mana rangkaian elektronika itu dalam persamaan matematika, dipresentasikan dalam persamaan matematika. Dan yang kedua itu yang kita bahas pada video kali ini, yaitu mengenai peta Karnoff atau banyak disebut dengan K-map atau Karnoff map atau sebagainya, itu sama saja. Dan yang ketiga diagram Venn. Dan yang keempat itu Queen McCluskey. Nah, pada video sebelumnya telah kita bahas mengenai aljabar boolean. Kita tahu bahwa aljabar boolean itu ada aturan-aturan di dalamnya yang agar kita dapat menyederhanakan persamaan logika tadi. Nah, peta Karnoff yang pada video kali ini kita akan bahas. Peta Karnoff ini adalah cara termudah yang kita pakai untuk menyederhanakan dari persamaan logika atau fungsi dari logika itu sendiri. Ini adalah cara termudah. Kita memerlukan sebuah tabel. Ya, nanti kita lihat banyak contoh-contoh tabel. Nah, sebelum kita masuk ke tabel-tabel dari peta Karnoff itu sendiri, kita harus tahu mengenai tentang SOP dan POS dari peta Karnoff, di mana peta Karnoff itu ada SOP atau sum of product, dan yang kedua itu adalah POS, product of sum. Nah, letak perbedaan SOP dan POS ini di mana SOP itu ada 2 gerbang logika AND yang digabungkan dalam gerbang logika OR. Sedangkan POS itu adalah 2 gerbang logika OR yang digabungkan dalam 1 gerbang logika AND. Oke, kita gambarkan saja. Jadi tadi SOP itu ada 2 gerbang AND yang digabungkan. Jadi kita buat dulu gerbang logika AND. Nah, kita buat gerbang logika AND. Dan digabungkan ke 1 gerbang logika, yaitu adalah logika OR. Nah, kita gabungkan ke gerbang logika OR. Kita masukkan output. Nah, pada gerbang logika OR ini akan hasilkan output, maka ini gerbang logika N berarti pengkalian, maka A kali B itu ditambah dengan B dikali dengan C. Inilah hasil dari SOP tadi. Dan POS itu adalah 2 gerbang logika OR yang digabungkan dalam logika N. Jadi kita gambar dulu 2 gerbang logika OR.
2 gerbang logika OR. Gerbang logika OR, kita gabungkan ini B A C, digabungkan dengan satu gerbang logika, yaitu gerbang logika N. Nah, ini maka menghasilkan output nih Y-nya itu adalah, ini ada gerbang logika OR, berarti kita tambah, maka A ditambah B, ini karena logika N maka kali dengan B tambah C. Oke, ini kan karena dia adalah gerbang logika N, berarti A dikali B, ini adalah B dikali C. Ini karena dia logika OR maka ditambah ke hasil A B tambah C. Ini A ditambah B, B ditambah C, kan hasilkan Y A tambah B kali B tambah C. Nah, di dalam peta Karnoff itu ada beberapa jenis dari peta Karnoff. Yang pertama itu peta Karnoff dengan dua peubah. Peta Karnoff dengan dua peubah. Oke, kita gambarkan. Jadi peta Karnoff dengan dua peubah ini artinya dua variabel, yaitu A dan B atau CD atau berbagai jenis lainnya, terserah. Kita gambarkan. Nah, ini A B, boleh BA, AB, terserah saja diletakkan di mana. Yang penting itu pada susunan ininya. Nah, susunan ini 0 1 0 1. Nah, ini harus sama. Tidak boleh sini 01, sini 10, tidak boleh. Jadi harus sama. Oke, 0 itu berarti A aksen, sedangkan 1 itu A. Ini berarti B aksen, ini adalah B. Nah, ini untuk pengisian dari angka-angka di sini itu kita sesuai dengan soal, nanti kita akan bahas lebih lanjutnya di soal. Nah, kita contohkan saja sini 0 0 1 1. Nah, berarti 0 0 ini adalah product of sum, sedangkan 1 1 itu adalah sum of product. Nah, yang kedua itu ada peta Karnoff dengan 3 peubah. Nah, dalam peta Karnoff 3 peubah itu variabel ABC. Itu gambar tabelnya kita buat seperti ini. Ini kita garis 2, ini A, B, C. Berarti di sini 0, di sini 1. Nah, untuk yang BC ini ada 0 0 0 1 1 1 dan 1 0. Nah, ini adalah bentuk tabel dari peta Karnoff 3 peubah. Nih, berarti 0 ini A aksen dan ini adalah A, sedangkan nah ini B, berarti untuk yang ini B-nya yang di depan, C-nya yang di belakang. Berarti B 0 0, berarti ini B aksen, C aksen, ini B aksen, C, BC dan BC aksen. Oke, sama pengisian ini itu tergantung dengan soalnya, nanti kita akan lihat di satu soal. Nah, ini yang terakhir itu ada yang ketiga itu peta Karnoff dengan 4 peubah. Oke, sebelum kita masuk ke 4 peubah, nah susunan dari ini itu tidak boleh diganti, di mana 00 itu harus dengan 11,
itu cerminan dia, tidak boleh kita ubah-ubah. Sedangkan 01 itu dengan 10. Jadi tidak boleh ini 01 baru 00 dulu, tidak boleh, jadi harus berurutan seperti itu. Nah, begitu pula dengan peta Karnaugh 4 peubah. Jadi kita buat gambarnya. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, biar lebih jelas kita lebih besar gambarnya. Oke. Nah, ini. Nah, di sini kita terserah saja. Ini boleh A, B, boleh C, D. Nah, biar berbeda saja jadi susunannya. Jadi tidak ada ketentuan bahwa di sini A, B, C, D. Yang ketentuan itu yang tetapnya di sininya. Letak A, B di atas atau C, D yang di atas itu terserah saja. Nah, untuk yang di sini itu C aksen, D aksen, C, D, sorry, C aksen D, C, D, dan C, D aksen. Ini 00, 01, 11, dan 10. Ini sama dengan yang seperti di sini. Nah, ini berarti A aksen, B aksen, A aksen, B, A, B, A, B aksen. Atau sini 00, 01, 11, 10. Nah, untuk pengisian dari peta Karnaugh itu seperti nanti di soal. Nah, di dalam peta Karnaugh itu ada beberapa langkah untuk menemukan persamaan, di mana dalam sifat dari peta Karnaugh itu adalah seperti globe. Itu jadi globe itu karena bulat, jadi sisi-sisinya itu saling terhubung, jadi sini sama sini itu berimpitan. Nah, kalau kita contohkan seperti kertas, nah jadi dia sisi yang ini sama ini dia kalau dibulatkan gini saling terhubung, maupun yang ini sama yang ini. Nah, ini berarti kalau sama ini bisa, ini sama ini bisa terhubung. Oke. Nah, kita contohkan saja di sini saja, kita isikan. Kita misalkan saja, jadi ini bukan contoh soal ya. Ini 1, 1, 1, 1. Nah, ini menentukan persamaan dari peta Karnaugh. Itu sebelum kita masuk sini kita harus tahu syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki saat menentukan persamaan dari peta Karnaugh. Jadi syaratnya, syarat menentukan peta Karnaugh. Jadi syarat peta Karnaugh. Nah, syaratnya itu yang pertama itu harus sejajar atau segaris. Jadi dia harus sejajar atau segaris, itu baik secara vertikal ataupun horizontal. Nah, itu syarat yang pertama. Dan yang kedua, syaratnya itu adalah dipasangkan dengan yang berdekatan. Nah, dalam dipasangkan dengan yang berdekatan itu kita boleh meminjam dengan yang dengan sebelahnya, walau dengan sebelah itu walaupun sudah digunakan. Nah, kita lihat nanti di contoh soal ya. Nah, kita contohkan seperti peta Karnaugh yang tadi, ini di 4 peubah. Nih, 1. Jadi menentukannya itu, nah, dalam menentukan itu ada rumusnya. Itu rumus dari menentukan itu 2 pangkat n. Nah, jadi 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2
itu 4, 2 pangkat 3, 8, pangkat 4, 16. Nah, karena 4 buah jadi yang maksimal tuh 16. Jadi dalam lingkaran ini itu harus 1, 2, 4, 8, 16. Jadi tidak boleh melebihi atau kurang atau angka lain selain ini. Jadi kita ini 1. Nah, ini persamaan 1. Persamaan 1 dari peta Karnoff, persamaan satunya. Nah, kenapa tidak 3? Karena 3 tidak ada di sini. Nah, jadi karena itu 4 keempat-empatnya kita pilih. Nah, kita contohkan lagi seperti yang di sini. 1. Nah, ini kan 2. Berarti ini boleh. Karena dia segaris, itu segaris horizontal, ini vertikal tadi. Jadi boleh. Nah, satu contoh lagi di sini. Nah, ini berarti kita memakai sifat tadi bahwa sifat peta Karnoff itu globe, jadi saling menyambung seperti ini dengan yang ini. Nah, kenapa ini tidak digabungkan? Karena ini sudah kita pakai, dia itu boleh meminjam itu jika yang satu ini belum ada kawannya, makanya boleh ke sini. Tapi karena satu ini sudah ada dipasangkan dengan yang ini, jadi tidak perlu lagi dipasangkan dengan yang ini. Karena jika dipasangkan ini itu sama saja, itu nantinya tidak menyederhanakan namanya, malah memakin banyak kan. Jadi kita gabungkan dengan ini, tidak usah kita gabung dengan ini. Kita ada contoh soal nantinya seperti situ. Berarti ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan dari peta Karnoff ini? Oke, kita akan jelaskan. Nah, kalau dia 4 itu gampang saja karena dia vertikal ke bawah. Jadi A aksen B aksen. Nah, ini kan karena dia 4 berarti kan karena ini berbeda semua ini. C aksen D aksennya kan lama-lama ke bawah berbeda semua. Maka itu yang diambil cuman A aksen B aksen. Nah, ini tidak terlalu ada perubahan. Kita lihat di sini. Ini berubah. Nah, ini sama dipasangkan dengan horizontal. Jadi karena ini segaris dengan CD, berarti kita perhatikan yang AB aksennya. Di mana yang berubah? Ya, betul. B aksen dan B-nya. Jadi B aksen dan B itu karena berubah jadi tidak lagi diikutkan. Jadi kita buang saja. Berarti yang 3 adalah A. Berarti persamaan 2 itu adalah A ditambah dengan CD. Nah, itu persamaan ketiga. Karena ini vertikal ke bawah. Jadi yang diperhatikan A aksen B-nya sama, berarti otomatis diambil. Nah, kita perhatikan C aksen D aksen dengan CD aksen. Yang berbeda adalah ya betul C aksen dan C. Jadi D aksennya yang diambil. Jadi ini adalah A aksen B D aksen. Nah, begitu cara menentukan persamaan dari peta Karnoff. Oke, kita lanjut ke soal. Oke, tadi pertama-tama saya katakan bahwa peta Karnoff ini adalah langkah termudah untuk menyederhanakan fungsi boolean tadi. Untuk itu kita akan mengambil soal yang sama dengan video sebelumnya, yaitu aljabar boolean, agar ini fungsi boolean yang ini. Nah, kita akan coba di aljabar peta Karnoff, kita akan coba. Oke, kita salin dulu ya. Kita akan salin contoh soalnya. Contoh soal. Nah, di mana contoh soalnya? Y A B C D aksen tambah A aksen B C aksen D, Y tambah A B C aksen D aksen ditambah A B C D ditambah A aksen B C D ditambah A aksen B C aksen D aksen. Nah, oke. Sudah. Oke, kita akan lakukan di peta Karnoff. Karena ini 4 variabel, berarti 4 peubah.
kita bikin tabel dulu. Saya akan jelaskan peta Karnaugh ini ada dua model. Jadi ada dua model. Yang pertama itu kita pakai peta Karnaugh yang 4 berubah seperti yang tadi. Itu kita buat dulu. Kita buat dulu di sini. Oke, kita buat dulu gambarnya 1 2 3 4. Nah, berarti di sini CD AB bebas saja. Nah, ini ada A aksen, B aksen. Nah, ini tadi kita tentukan satu-satu itu di mana letaknya. Nah, kita tergantung soal. Ini A aksen B, AB, A, B aksen. Oke, ini C aksen, D aksen, C aksen D, CD, CD aksen. Jadi harus sama, tidak boleh berbeda. Atau di sini boleh kita tulis 00, 01, boleh ditulis atau boleh tidak juga. Sorry. Oke. Kita lihat di soal. Nah, kita lihat di soalnya A, B, C, D aksen. Jadi AB, cari yang AB. Lalu ini AB, cari yang AB. C, D aksen, berarti ini AB, C, D aksen. Berarti AB, C, D aksen, berarti di sini. Lalu A aksen B, A aksen B, C aksen D. A aksen B, C aksen D. Nah, di sini 1. Terus AB, AB. Terus C aksen, D aksen, berarti di sini. A B C D, berarti AB C D, C D. Lalu A aksen B, A aksen B, C D di sini. Oke, sudah. Kita cek dulu. AB CD aksen, AB CD aksen, A aksen B, C aksen D, A aksen B, C aksen D. Oke, betul. AB C aksen D aksen. Oke, betul. AB C D. Oke, betul. A aksen B, C D. Betul. A aksen B, C aksen, D aksen. Oke, di sini. Nah, pas 6 ya. Oke. Nah, langkah pertama tadi dikatakan bahwa sejajar. Nah, sejajar, segaris vertikal horizontal. Nah, ini harus yang pertama kali yang harus diperhatikan. Ini yang pertama, sejajar segaris vertikal. Nah, nih, sejajar. Oke, ini pakai ini merah aja biar kelihatan. Sejajar. Nah, saya lupa. Ini yang lainnya ini kita tulis dengan 0. Nah, ini ditulis dengan 0. Oke, dah. Ini jadi 1 sejajar vertikal horizontal nih, vertikal. Nah, horizontal vertikal ini horizontal, vertikal ke bawah, cari yang berdekatan. Ingat rumusnya tadi 2 1 2 4 8 16. Nah, ini rumusnya. Ingat. Nah, berarti ini 3 berarti tidak boleh diambil karena tidak ada di sini. Jadi kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini. Nah, atau kita yang hitam saja. Nih, kita ambil yang ini. Nah, kenapa yang ini sama ini tidak diambil lagi? Karena kedua-duanya sudah diambil. Jadi tidak usah diambil lagi. Karena itu tidak menjernihkan namanya tadi ya. Nah, lalu horizontal, vertikal. Nah, vertikal ke bawah. Nah, ini lagi. Satu lagi. Oke, dah. Nah,
Langkah kedua berarti kita tulis ini P1, P2, P3. Sorry. Oke, P1 itu nih A aksen B, AB, ini C aksen D aksen yang samanya. Kita lihat yang A aksen B dan AB-nya yang berbeda itu adalah A-nya, maka kita ambil yang B, berarti B, C aksen, D aksen. Sedangkan yang persamaan kedua itu adalah yang ini, berarti kita perhatikan yang ini, berarti yang bedanya adalah C, berarti yang diambil D, berarti A aksen B, D. Dan yang ketiga ini berarti yang AB, berarti ini yang AB diambil karena satu garis di AB. Kita perhatikan ini yang berbeda D aksen, berarti C nya diambil. Nah, maka dari persamaan ini dapatlah Y, katakan itu B C aksen D aksen ditambah A aksen BD ditambah A B C. Nah, itu untuk yang bertanya kenapa ini tidak Kak, ini ngapa tidak, ini tidak. Nah, karena sama, ini sudah dilingkar, jadi tidak boleh lagi dilingkar. Oke, kita lihat. Nah, kita bandingkan dengan aljabar boolean. Nah, hasilnya ABC, A aksen BD, BC aksen D. Nah, gitu. Jadi sama kan? A aksen BD, BC aksen D aksen ABC. Nah, untuk letak ini kan sama saja sifatnya tadi. Tidak ada itu perbedaan. Nah, jadi cara mana yang lebih simpel? Peta Karnaugh bukan? Nah, dalam peta Karnaugh itu ada dua cara. Untuk cara yang kedua, ini saya jelaskan lagi. Kita buat tabel yang sama seperti sebelumnya. Nih, cara yang kedua. Nih, cara yang kedua membuat menentukan penyederhanaan persamaan logika. Oke. Kita buat dulu. Nah, sama, kita tulis dulu ABC nya. A aksen, B aksen, C aksen, A aksen B, AB, AB aksen, C aksen D aksen, C aksen D, CD, CD aksen. Nah, oke. Kita beri nomor dari peta Karnaugh tersebut. Nah, nomor peta Karnaugh ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini nomor dari peta Karnaugh. Nah, bagaimana kita cara selain kita lihat soal ini? Nah, kita pakai biner. Nah, soal tadi kita salin lagi. Y, A, B, C, D aksen ditambah A aksen B, C aksen tambah A aksen B, C aksen D ditambah A, B, C aksen D aksen tambah A, B, C, D ditambah A aksen B, C, D tambah A aksen B, C aksen D aksen. Oke, kan kita sudah bahas sebelumnya bahwa dikatakan A itu kalau nggak ada aksen berarti itu 1, kalau ada aksennya itu 0, maka ini adalah 1, 1, 1, 0, ini 0, 1, 0, 1, ini 1, 1, 0, 0,
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0. Nah, ini adalah materi biner yang kita tahu bahwa biner itu dikatakan bahwa 8 4 2 1. Jadi kalau di sini ada angka 1 1 1 0 berarti 8. Berarti ini dikatakan 8 ditambah 4 ditambah 2. Berarti menghasilkan 14. Berarti kita isi 1 pada kolom 14. Nah, sama kan? Nah, 14. Berarti ini 4 tambah 1 5. Jadi kita isikan sini 5. Ini 8 tambah 4 12. Kita isikan sini 12. Nih 1 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 15. Betul? Betul. 15. Nah, sini 4 tambah 2 tambah 1 7. Di sini 7. Ini 4. Karena ini 0 kan tidak dipakai di 4 saja. 4. Nah, terlihat sama kan? Nah, berarti sama. Kita lingkarkan lagi. Sama caranya, cuman ini berbeda dalam pemberian angka 1 saja. Nah, berarti ini kita tulis 0 semuanya yang tidak ada angka 1-nya. Nah, sama saja. Oke, itulah tadi pembahasan dari peta Karnoff. Jadi ada peta Karnoff itu lebih mudah bukan dari fungsi boolean. Silakan komen di bawah yang ingin bertanya. Apakah Kak ini boleh Kak gini kan? Nah, ini boleh kan digabungkan gini, silakan tanya di bawah. Jadi cukup sekian mengenai peta Karnoff pada video kali ini. Stay safe, stay healthy, keep study. Saya Elvino Saputra. Thank you for watching. Please like, share, and comment. Bye-bye. Nah, gimana? Mudah bukan? Persamaan logika kita sederhanakan dengan peta Karnoff. Untuk itu, jika Anda suka video ini, please like dan share ke teman-teman Anda agar teman-teman Anda tahu bagaimana cara menyederhanakan persamaan logika dengan mudah, yaitu dengan peta Karnoff. Dan komen di bawah jika ada pertanyaan untuk video tadi. Oke, terima kasih atas setelah menonton video ini. Saya Elvino Saputra and keep watching my other videos. Thank you.